Yazid Zakirah, Birmingham 2022112061. 2. Desinta Apriliana 2022112051. 3. Tika Dewi Savitri 2022112091. Dan saya sendiri Utavia Muslihatun 2022112093. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Amin Nurbaidi, SAG MPDI atas bimbingan dan arahannya. Pertanyaannya: 1. Dari saudara Agustia Eka Wulandari, Birmingham 2022112041. Apakah yang dimaksud dengan kehidupan ukhrawi atau ubudiyah? Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menerangkan bahwa ubudiyah merupakan sifat manusia sebagai hamba Allah. Sifat yang dimaksud yakni patuh taat terhadap semua perintah dan larangannya, melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan tanpa membantah atau merasa keberatan. Yang kedua dari saudara Ihsan Dwi yang Birmingham 2022112063. 1. Mengapa moral dan agama memiliki hubungan yang sangat erat? Karena moral mengandung salah satu unsur yang di dalamnya terdapat akhlak yang seharusnya dan memiliki sisi nilai positif. Yang kedua, apa perbedaan akhlak dengan moral dan etika? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah akhlak memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti tasawuf, fikih, di mana kedua ilmu itu memiliki hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Maka akhlak tidak hanya didasari oleh ucapan dan akal pikir sehat saja, namun juga melibatkan hati nurani yang terdalam. Contohnya, berkata jujur, menjaga amanah, menunaikan kewajiban, dan lain-lain. Moral adalah hasil ciptaan manusia yang dihasilkan melalui unsur kebudayaan dan agama. Contohnya, menghormati serta menghargai antar sesama manusia. Yang ketiga, etika. Etika lebih berbicara soal ilmu yang bersumber pada adat istiadat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah mengucapkan permintaan maaf ketika berbuat salah dan mengucapkan salam ketika bertamu, dan sebagainya, masih banyak lagi. Yang ketiga dari saudara Karina Anggreni yang Birmingham 2022112065. 1. Pendidikan agama Islam merupakan jembatan untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat. Bagaimana menurut saudara cara menumbuhkan rasa takut akan Allah atau berbuat dosa pada usia remaja di masa saat ini? Jawabannya: 1. Dengan tidak melakukan pergaulan bebas atau menjauhinya, lebih baik melakukan banyak kegiatan positif. 2. Mengingat amal ibadah masih sedikit. 3. Amal yang sedikit ini apakah nantinya akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? 4. Dosa dan kesalahan sudah terlalu banyak. Yang keempat, pertanyaan dari saudara Nagi yang Birmingham 2022112069. 1. Apa tujuan dan mempelajari keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat? Penjelasannya, agar terciptanya kehidupan yang seimbang. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia, tetapi tidak melupakan kehidupan akhirat. Begitu pula sebaliknya, kita harus sungguh-sungguh beramal untuk kebahagiaan dan keselamatan di akhirat, tetapi jangan meninggalkan kehidupan di dunia. Pertanyaan yang kedua, mengapa agama sebagai tatanan kehidupan manusia
Penjelasannya adalah peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai memiliki unsur kesucian serta ketaatan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima dari saudara Nawat Ibtihal Azhar yang bernimkan 2022112075. Mengapa tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup manusia? Penjelasannya adalah karena pendidikan sebagai suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk menjaga kelanjutan hidupnya. Yang keenam dari saudara Nafisa Amalia yang bernimkan 2022112077. Mengapa peradaban dapat memengaruhi kebutuhan manusia? Karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi semakin tinggi. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 dari saudara Sakina Naya Lalita yang bernimkan 202211212101. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat? Yaitu 1. Dengan cara mendahulukan ibadah wajib, 2. Menjalankan ibadah sunnah, 3. Menyibukkan diri dengan hal-hal bermanfaat, 4. Bahagia dan sedih secukupnya, 5. Bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dari saudara Anggi Yuliawati yang bernimkan 2022112045. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan baik di dunia atau di akhirat? Jawabannya, 1. Selalu waspada dan hati-hati dalam menghadapi masalah. 2. Jangan membuka aib atau cacat orang lain. 3. Menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama. 4. Menyadari bahwa setiap perbuatan mempunyai sebab akibat sesuai dengan sunatullah. 5. Menyadari doa orang yang teraniaya itu terkabul. Jadi cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 1 yang dapat saya sampaikan. Apabila mungkin jawaban belum sesuai dengan yang diharapkan saudara-saudara, untuk itu kepada Bapak Amin Nurbedi, SAG MPDI, terima kasih kepada narasumber dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.